Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya, kita melanjutkan pengajian yang tadi malam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waman mata wa alaihi siyamun. Waman dan adapun barang siapa mata yang mati siapa man. Wa alaihi dan ialah atas man siyamun adapun puasa. Faitun yang pot ya. Artinya pot itu libur. Artinya tidak puasa ya. Min Ramadan dari bulan Ramadan ya. Jadi seandainya ada orang yang mati, kemudian orang yang mati itu tidak melaksanakan puasa, artinya puasanya bolong ya, artinya puasa bulan Ramadan. Bi udhrin dengan sebab udur, kaman sebagaimana orang aftoro yang berbuka siapa man, artinya makan di waktu siang pada bulan Ramadan ya. Fihi di dalam itulah bulan Ramadan, limaradin karena sakit ya. Walam yatamakkun kemudian tidak mungkin min qodaihi dari mengkodok puasa. Kaan sebagaimana istamarro tetap marduhu apa sakitnya man, hatta sehingga mati siapa man. Fala isma alai maka tidak ada dosa alaihi atas man fi hadzal faid di dalam inilah kekosongan ya. Jadi seandainya ada orang yang berpuasa ya, kemudian dia udur sakit ya, siang hari makan, kemudian orang tersebut itu meninggal sebelum mengkodoi puasanya. Kan istamarro marduhu hatta mata ya. Jadi seakan-akan penyakitnya itu sakit terus menerus ya, sehingga tidak dapat mengkodok puasanya sampai dia itu mati. Fala isma alaihi ya, maka tidak ada dosa atas orang yang tersebut karena tidak melaksanakan puasa ya. Jadi ada sebab ya, ada udur ya, bukan karena karena sakit ya. Wala tadaraka bil fidyah ya, wala tadaraka dan tidak pula menyusul ya, bil fidyati dengan fidyah ya. Wa in fata bi ghairi udrin ya. Jadi orang yang mati, kemudian orang tersebut itu punya tanggungan ya, tanggungan puasa ya, tanggungan puasa. Jadi pada waktu bulan puasa dia itu sakit ya, tidak berpuasa, sehingga orang tersebut itu sampai meninggal sebelum dia itu mengkodok puasanya, maka orang tersebut itu tidak dikenakan dosa karena memang udur ya, dan juga orang tersebut itu tidak usah bayar fidyah, tidak usah. Wa in fata bi ghairi udrin, wa in fata dan jika mati siapa orang artinya orang yang berpuasa itu bi ghairi udrin dengan tanpa uzur, artinya tidak sakit ya, tidak puasa umumnya, bukan karena tidak ada uzur, artinya dia tidak sakit ya. Wa mata qabla tamakkun, wa mata dan mati siapa man qabla tamakkun sebelum memungkinkan min qodaihi dari
mengkodok puasanya. Jika orang tersebut itu tidak ada udzur, tidak puasa di bulan Ramadan namanya, terus tahu-tahu orang tersebut itu meninggal ya, at'ama maka memberikan makan ya, siap anhu dari itulah man. Ai artinya akhraja mengeluarkan ya. Al-wali siapa wali, artinya keluarganya man itu, anil mayiti dari mayit, min tarkatihi ya. Ai artinya akhraja mengeluarkan siapa al-waliyu keluarganya man, artinya orang yang mati itu, anil mayiti dari mayit, min tarkihi dari meninggalkannya man ya. Likulli yaumin bagi tiap-tiap hari, fatun muddun ya. Likulli yaumin bagi tiap-tiap hari, muddun adapun satu mud ya. Nah, kalau seandainya orang yang meninggal itu tidak berpuasa karena tidak ada udzur, maka keluarganya itu wajib ya memberikan mengeluarkan satu mud bagi tiap-tiap puasa yang dia tinggalkan ya. Jadi begini, satu mud itu menurut keterangan artinya beras namanya. Jadi sebanyak ini, 2 tangan yang menengadah begini ya. Ada yang mengartikan itu satu mud itu 3/4 ya, 3/4, jadi tidak nyampe 1 kilo ya. Umumnya si mayit itu tidak berpuasa namanya. Si mayit tadi artinya yang tidak puasa karena tidak ada udzur, tahu-tahu meninggal ya, dia dalam keadaan tidak berpuasa, maka keluarganya itu harus mengeluarkan tiap hari yang dia tidak melakukan puasa itu sebanyak satu mud ya. Artinya satu mud itu ya tadi itu sekitar 1 kilo kurang 1/4 ya. Nah, ada 6,75 gram ya. Nggak nyampe 1 kilo dah. 1 kilo kurang 1/4 ya, satu mud itu. Likulli yaumin muddu tu'amin. Wa huwa dan adapun itulah muddun, ritlun wa sulusun bil baudat ya. Jadi 1 rital dan 1/3 bil baudat menurut timbangan atau takaran baudat ya. Wa huwa dan adapun itulah muddun itu to'amun wawa dan adapun itulah muddun bil kaili dengan timbangan nisfu qodhin, ialah separuh gelas ya. Nisfu qodhi misrin ialah ya, nisfu qodhi misrin ialah separuh gelas Mesir ya. Wama dan sesuatu yang telah menyebutkan terhadap itu lama siapa al musonnifu musonnif ya. Wa adapun itu lama al qaulul jadid ya, keterangan tadi itu menurut qaul jadid ya, qaul yang baru. Wal qadim dan menurut
kaul qadim. La yata'ayyanu yang tidak tertentu alitamu apa memberikan makan, bal bahkan ya juzu boleh lil wali bagi keluarga itu aidon nahle juga ayyasuma apa olehnya berpuasa siapa wali anhu dari itulah mayit, bal yusannu lahu dzalika, bal bahkan yusannu disunahkan lahu bagi wali dzalika apa itulah yang tersebut. Artinya begini, ketika ada orang yang mati, orang mati tersebut itu tidak melaksanakan puasa pada bulan Ramadan ya, dengan tanpa udzur ya. Kemudian orang itu orang yang mati itu ya, maka keluarganya itu harus memberikan mengeluarkan tiap dia itu meninggalkan puasanya 1 mud ya, atau boleh menggantinya dengan mengkodok puasanya ya. Jadi mengganti puasanya orang yang mati tersebut, artinya keluarganya yang mengganti, paham ya? Ya, jadi itu. Kama sebagaimana keterangan fi syarhil muhaddab di dalam syarah kitab muhaddab. Wasawaba dan membenarkan siapa Imam Nawawi fi Rawdah di dalam kitab Rawdahnya. Al-jasma akan ketetapan bil qadim dengan kaul qadim ya. Nah, jadi lanjutan yang kemarin itu permasalahan orang yang mati yang punya tanggungan puasa ya, punya tanggungan puasa. Ketika orang yang mati yang memiliki tanggungan puasa itu karena udzur ya, karena karena sakit ya, karena sakit tadi itu, kemudian tidak sempat untuk mengkodok puasanya. Jadi apa kata orang Madura itu, keburu mati ya, maka orang tersebut itu tidak dikenakan dosa ya, dan juga tidak harus bayar fidyah ya. Kenapa? Karena memang udzur ya, sakit keras umpamanya, sakit keras selama bulan puasa, tahu-tahu meninggal ya, maka orang tersebut tidak dikenakan dosa dan juga tidak tidak harus bayar fidyah ya, karena memang udzur. Kemudian permasalahannya jika orang tadi yang meninggal, artinya orang meninggal dalam keadaan tidak udzur ya, meninggalkan puasa Ramadan dan tidak sempat untuk mengkodok puasanya, maka harus mengeluarkan kayak keluarganya mengganti puasa yang dia tinggal itu dengan memberikan 1 mud ya, artinya mengeluarkan beras ya. Kalau di sini itu beras biasanya 1 kilo kurang 1/4 ya, berarti 3/4 ya, 3/4 ya. Atau boleh ya, bahkan itu disunahkan untuk mengkodok puasanya, artinya keluarganya mengkodok puasanya si mayit tadi ya, itu. Kemudian wasyaihu dan syekh ya, syekh itu orang tua ya, wal ajus dan orang yang lemah ya, artinya lemah itu karena usia ya, faktor usia ya, usia tua ya. Wal maridu dan sakit, alladzi yang la yurja tidak dapat diharap barauhu sembuhnya marid ya. In ajaza jika lemah tidak mampu, kullun tiap-tiap minhum dari mereka, syaikhul ajus wal marid alladzi la yurja barauhu itu anisaumi dari berpuasa, yuftiru maka berbuka, artinya tidak usah berpuasa. Kenapa? Karena yang pertama, karena sudah usia sangat lanjut ya, tua. Kemudian
sakit ya, yang mana sakitnya itu sakit keras ya, artinya kata orang sini itu apa namanya, sekarat sudah ya, sekarat ya. Maka jika tidak mampu untuk berpuasa ya sudah makan ya, ya. In ajaza kullu minhum anisawmi yuftiru wa yud'imu, dan apa namanya, memberikan makan siapa mereka Syekhul Ajuz wal Marid itu angkul yaumin, dari tiap-tiap hari, muddan akan satu mud. Jadi begini, ketika ada orang yang sudah tua ya, faktor usia ya, sangat tua, kemudian ada orang yang sakit sekarat, itu tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak apa-apa untuk tidak melakukan puasa ya. Tapi dia itu harus mengeluarkan tiap-tiap hari, mengeluarkan apa, satu mud ya, memberikan ganti, karena dia itu tidak bisa puasa ya, karena tidak mampu ya. Jadi faham tadi satu mud ya. Jadi kalau ukuran tangan orang dewasa itu ya ini saat gini ya, beras itu ya. Kemudian kalau ukuran timbangan ya, biasanya itu tiga apa namanya, 3/4 ya, 3/4 ya, tidak nyampe 1 kilo ya beras itu. Wala yajuzu, dan tidak boleh takjilul muddi, apa, menyegerakan mud tadi, memberikan apa namanya mud itu qabla Ramadan, sebelum bulan Ramadan. Artinya begini, masih belum bulan Ramadan ya, umpamanya kayak besok bulan Ramadan, 2 hari lagi bulan Ramadan, saya tidak mau puasa umpamanya, tidak puasa karena tidak kuat, saya ngasih sekarang umpamanya apa namanya 1 mud ya, beras umpamanya, ini gantinya saya tidak bisa puasa, cuman puasanya masih kurang 2 hari lah lagi, maka tidak boleh menyegerakan ya. Wa yajuzu, dan boleh apa takjilul muddi itu ba'da fajri kulli yaumin, sesudahnya fajar kulli yaumin, tiap-tiap hari. Jadi maunya kayak besok ya, sudah terbit fajar, sudah mulai waktu puasa, tidak apa-apa sudah diberikan. Saya tidak mampu untuk berpuasa karena saya sakit atau karena sudah usia sangat apa namanya sepuh ya, tidak mampu untuk puasa. Kalau seandainya saya puasa pas geblak atau sakit namanya, maka tidak apa-apa memberikan dendanya, itu sudah iya, besar satu mud ya, 1 mud. Kemudian wal hamilu, dan orang yang hamil ya, orang yang hamil ya, perempuan tentunya yang hamil, bukan laki-laki. Wal murdi'u, dan orang yang menyusui. In khofata, jika khawatir siapa keduanya, artinya orang yang hamil itu dan orang yang menyusui itu khawatir atau takut, ala anfusihima, atas diri mereka keduanya, artinya orang yang hamil dan orang yang menyusui, khawatir itu dororon, akan bahaya, yalhaqu ya, yang menjumpai huma, terhadap keduanya, bisaumi, terhadap puasa ya. Jadi begini, ini ada 2 apa namanya, kalau tadi itu adalah orang yang tua ya, dan yang tua ya, usia yang sangat tua sekali, dan juga orang yang sakit ya, sakit parah, kan tidak apa-apa untuk tidak puasa, dengan syarat dia harus mengeluarkan tiap-tiap hari itu satu mud ya. Sekarang ada orang yang hamil dan juga orang yang menyusui ya. Ya, jadi ketika keduanya itu
khawatir ya, atau takut ya, takut apa namanya, takut sakit atau gimana kalau seandainya puasa ya, kadororil marodi, seperti halnya bahayanya kadororil maridi, seperti bahayanya sakit ya. Aftorota, maka berpuasa apa namanya, makan keduanya, artinya ndak usah berpuasa, ndak apa-apa ndak berpuasa. Cuman wajib dan wajib alaihima, atas keduanya al-qada'u apa qada ya. Nah, jadi tadi kalau seandainya orang yang yang hamil dan orang yang menyusui itu khawatir dirinya itu takut sakit ya. Jadi ada orang hamil atau orang yang menyusui takut nanti kalau saya puasa pas saya sakit, maka tidak apa-apa untuk tidak puasa, dengan catatan dia itu wajib untuk apa namanya, mengkodok. Jadi harus dikodok puasanya ya, paham ya. Wa in khofata, dan jika takut siapa keduanya, artinya orang yang hamil dan orang yang menyusui itu, ala auladihima, atas auladihima anak keduanya, artinya orang yang hamil itu khawatir takut bayinya itu keguguran, kemudian orang yang apa namanya menyusui khawatir takut apa namanya ya, tidak keluar air susu ya. Ya, di sini ada artinya iskotil walad ya, takut keguguran, fil hamil, pada orang yang hamil, wakilatil laban, dan sedikitnya air susu, fil murdi'i, pada orang yang menyusui ya. Aftorota, maka berbuka keduanya, artinya tidak usah berpuasa. Wa wajaba, dan wajib alaihi ma, atas keduanya al-qada'u apa qada, lil iftor, karena tidak berbuka puasa, wal kafaratu, dan kafarot. Kalau seandainya orang yang hamil atau orang yang menyusui itu khawatir pada bayinya ya, kalau kayak orang yang hamil karena takut khawatir keguguran, iskotil walad tadi itu, kalau seandainya orang yang menyusui itu khawatir takut kilatil laban ya, air susunya sedikit, maka orang yang khawatir seperti itu wajib kodok dan juga wajib kafarot. Kalau seandainya hanya khawatir dirinya saja, takut sakit, umpamanya orang yang hamil, kemudian orang yang apa namanya menyusui itu khawatir cuman dirinya saja, ibunya saja ya. Orang Madura itu embun melolon sekebetir atau kok mingkok ya, bukan bayinya, maka itu hanya wajib kodok. Tapi kalau khawatir kedua-duanya, pada ibunya atau pada bayinya ya, maka itu juga wajib kafarot ya. Paham ya? Ya itu. Aidon hale juga wal kafaratu, dan kafarot ayyakhruja apa olehnya mengeluarkan siapa keduanya, artinya orang yang hamil dan orang yang menyusui, yang khawatir pada dirinya dan juga anaknya ya. Angkuli yaumin muddun ya, angkuli yaumin ialah dari tiap-tiap hari, muddun adapun satu mud ya. Jadi wajib kodok puasanya ya karena tidak puasa, dan juga wajib mengeluarkan kafarot ya, tiap-tiap hari mengeluarkan apa namanya satu mud ya, artinya kalau beras itu ya itu sudah tidak nyampe 1 kilo ya, kurang 1/4 ya biasanya, atau 7 on tidak apa-apa ya, atau saat gini ukuran saat gini tangan orang dewasa itu beras saat gini ya tidak apa-apa. Kalau seandainya ngasih 2 kilo tidak apa-apa, lebih bagus ya, atau 1 karung tidak apa-apa. Wahwa, dan adapun itulah emut kama sebagai muddun itu, kama ialah sebagaimana keterangan sabako yang telah lewat keterangan. Wahwa ritlun wa sulusun bil iraq ya. Jadi 1 ritel dan 1/3 menurut timbangan negara Irak ya. Wa yu'abbaru, dan diibaratkan itulah
muddun itu, wa yu'baru dan diibaratkan anhu dari itulah muddun ya, bil baudadi dengan timbangan baudad ya. Wal maridu wal musafiru ya. Wal maridu sedang adapun orang yang sakit, wal musafiru dan orang yang musafir, safaron tawilon terhadap perjalanan tawilan yang jauh ya, mubahan yang diperbolehkan, intadaroro jika menjadi bahaya ya, atau merasa bahaya ya. Siapa mereka marid wal musafir safaran tawilan itu, bisaumi dengan sebab berpuasa, yuftironi maka berbuka, artinya tidak usah berpuasa ya, membatalkan puasanya kalau seandainya di perjalanan ya. Atau orang yang dalam keadaan sakit di siang hari yang takut khawatir tambah parah, tidak apa-apa, makan sudah. Wayak diani dan mengkodok siapa mereka keduanya ya. Wal maridu dan adapun orang yang sakit, wal musafiru dan orang musafir, safaron tawilan terhadap perjalanan yang jauh, mubahan yang diperbolehkan, intadororo jika bahaya, atau siapa mereka keduanya, artinya orang yang sakit dan orang musafir itu, bisaumi dengan sebab puasa, yuftironi maka boleh berbuka, artinya tidak puasa ya, membatalkan puasanya keduanya itu, wayak diani dan mengkodok keduanya. Jadi orang yang sakit ya, seandainya ada orang yang sakit panas atau apa, seandainya sakitnya itu bisa bahaya terhadap dirinya, maka tidak apa-apa ya, makan ya, minum obat, nantinya membatalkan puasanya. Begitu juga orang yang musafir ya. Orang yang musafir itu orang yang bepergian jauh ya. Dalam arti bepergian jauh di sini ada ketentuan ya. Yang pertama ya, perjalanannya itu tidak maksiat ya, tidak untuk mencuri atau untuk pergi ke pelacuran ya. Dan juga jaraknya ya, jaraknya itu menurut Imam Syafi'i itu perkiraan 83 kilo ya, 83 kilometer itu sudah tidak apa-apa untuk tidak puasa, artinya membatalkan puasanya ya, makanya capek atau karena apa ya, tidak apa-apa itu. Cuman keduanya itu wajib mengkodok ya. Walil maridi dan ialah bagi orang yang sakit, ingkana jika ada mardu apa sakitnya marid, mudbikon. Walil maridi dan bagi orang yang sakit, ingkana jika ada marduhu apa sakitnya marid, artinya orang yang sakit itu mudbikon ialah terus menerus. Walil maridi dan ialah bagi orang yang sakit, ingkana jika ada marduhu apa sakitnya orang sakitnya marid itu, mudbikon ialah terus menerus, artinya siang malam sakit ya, umumnya panas atau sakit siang malam umumnya. Tarkun niati adapun meninggalkan niat minal laili dari malam hari. Jadi begini, ketika ada orang yang sakit ya, siang malam sakit terus, maka tidak apa-apa sudah mulai malam itu untuk tidak niat untuk puasa, dengan syarat si orang yang sakit itu sakitnya terus menerus ya. Wa illam yakun mudbikon, jika sakitnya orang yang sakit itu tidak terus menerus, umpamanya cuman kalau malam saja yang panas umpamanya, kalau siang tidak panas umpamanya, tidak sakit ya kalau siang umpamanya. Kama sebagaimana keterangan laukana andaikan ada siapa orang yang sakit kama sebagaimana
barang laukana andaikan ada siapa orang yang sakit yahumu ialah panas waktan suatu ketika duna waktin bukan waktu yang lain ya, artinya kalau malam panas ya, kalau siang dingin ya, artinya tidak sakit. Wakana dan ada waktu syuru'i apa waktu melakukan tisaumi di dalam puasa mahmuman ialah panas falahu tarkun niyati. Falahu maka ialah bagi marid tarkun niyati adapun meninggalkan niat ya. Kalau tadi itu ada orang yang sakitnya terus menerus ya siang malam, itu tidak apa-apa ya, artinya meninggalkan niat sebagaimana contoh ya, orang tadi itu, orang yang berpuasa itu kadang panas kadang tidak panas umpamanya, tidak. Cuman pada waktu mengerjakan puasa itu pas panas, seandainya puasa itu orang tersebut itu panas ya, maka tidak apa-apa orang itu juga meninggalkan niat ya. Wa illa dan jika tidak, artinya jika tidak terus menerus sakitnya kayak tadi, kalau cuman malam ya maka tetap niat puasa, kalau siangnya itu tidak sakit ya. Kalau seandainya siangnya itu sakit ya, kalau pas berpuasa orang tersebut itu panas sebenarnya sakit juga tidak apa-apa meninggalkan niat. Tapi kalau tidak seperti itu syaratnya ya, tidak boleh untuk tidak niat, harus niat ya. Wa illa fa'alaihi an-niat ya. Dan jika tidak seperti penjelasan tadi, penjelasan kalau orang itu siang malam sakitnya itu tidak terus menerus, atau ketika pas berpuasa dia sakit, maka tetap wajib niat pada malam hari ya. Fa'in adat maka jika kembali ya, alhuma panas waqta jalil fitri aftoro ya, jika panasnya itu balik lagi ya ketika berpuasa dan butuh untuk membatalkan puasanya ya, untuk membatalkan puasanya, maka dia ada apa-apa untuk makan dan minum, artinya membatalkan puasanya. Puasa kata dan diam, artinya tidak menjelaskan siapa al-musonnifu musonnif an saumit tatawu'i dari atau tentang puasa tatawu ya, puasa sunnah ya. Wa dan adapun itulah puasa tatawu mazkurun ialah dijelaskan fil matulati di dalam kitab yang diperpanjang redaksinya ya, artinya kitab-kitab yang besar ya, itu dijelaskannya di sana. Kalau untuk puasa-puasa tasawuf puasa tatawu ya. Wa minhu dan ialah sebagian dari puasa tatawu itu saumu arafata, adapun diantaranya yaitu puasa yaumu arafah ya. Tahu puasa arafah? Puasa Arafah itu puasa pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah ya, wa Asyura dan tanggal 10 bulan Muharram. Atau wa tasu'ah dan juga puasa tasu'ah ya. Tasu'ah itu artinya 9 ya, tanggal 9 pada bulan Muharram juga ya. Jadi pada tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram itu, kalau tanggal 9 dinamakan puasa Tasu'a, kalau tanggal 10 itu dinamakan puasa Asyura. Wa ayyamul bid dan puasa hari terang, artinya pada bulan ya, bulan-bulan terang, tanggal berapa tuh? Belasan ya. Artinya pada waktu sudah bulan mulai terang. Wasitatun dan 6 min Syawal dari bulan Syawal, artinya 6
6 hari ya, sesudahnya hari raya Idul Fitri. Jadi sesudah hari raya Idul Fitri itu tadi itu hari raya Idul Fitri, maka besok puasa selama 6 hari itu dinamakan puasa Syawal. Kata orang Madura itu puasa nyabel ya. Nah, ya itu paham ya? Ya, paham. Ya sudah, mudah-mudahan meskipun sedikit pada pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Kita kirim Fatihah lagi kepada muallif ya, kitab ini biar ada manfaatnya kajian ini. Al-Fatihah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.